Agenda sidang perkara nomor 602 di Pengadilan Agama Kuala Tungkal pada hari Selasa tanggal 6 Januari tahun 2026 dalam pokok perkara gugatan harta waris atas harta peninggalan Tirka almarhum H. Abbas Ismail Redapat beberapa etim tuntutan yang dibacakan oleh kuasa hukum pihak penggugat istri pertama almarhum H. Abbas bernama H.J. Mudaria bersama 7 anak dalam konvensi gugatan atas harta peninggalan almarhum H. Abbas tersebut telah dikuasai oleh istri kedua almarhum H. Abbas Ismail bernama Aminah, mempunyai 4 orang anak dari hubungan pasangan suami istri semasa hidup berumah tangga dengan almarhum H. Abbas Ismail selama 40 tahun bersama istri kedua bernama Aminah tersebut. Namun ternyata masih dalam hitungan hari almarhum H. Abbas Ismail meninggal dunia muncul tudingan dari salah seorang oknum anggota DPRD Tanjung Jabung Barat berinisial DE mengeluarkan kata-kata tidak pantas memfitnah. Almarhum ayah kandungnya tidak pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Aminah hingga melahirkan 4 orang anak hasil hubungan gelap selama berkumpul serumah kurang lebih selama 40 tahun bersama almarhum ayah yang dikatakannya dalam konvensi gugatan di Pengadilan Agama Kuala Tungkal kelas 1 Bita, daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, terkait dengan adanya gugatan atas harta peninggalan almarhum H. Abbas Ismail di Pengadilan Agama Kuala Tungkal dalam konvensi. Gugatan tersebut mengatakan Aminah dan 4 orang tidak punya hak waris atas harta peninggalan almarhum H. Abbas Ismail karena tidak ada hubungan sah suami istri dengan Aminah serta 4 orang anak yang dikatakannya dalam gugatan tersebut. Namun hal ini mendapat respon dari kuasa hukum tergugat ketika dikonfirmasi wartawan RR. Ia mengatakan agenda sidang hari ini. Semak paparannya. Ya. Di sini saya Putra Tambunan SMH mewakili kawan-kawan dari LBH Makalam. Hari ini agenda sidang kita di Pengadilan Agama Kuala Tungkal adalah baca gugatan daripada penggugat terhadap gugatan yang diajukannya kepada klien kami. Nah, hari ini kita mendengarkan apa yang menjadi gugatan daripada para penggugat ini. Secara pribadi kami masih bingung dan keliru ya. Ini gugatannya perbuatan melawan hukum apa gugatan sengketa waris? Kenapa kami bilang demikian? Yang pertama dalam gugatannya para penggugat mendalilkan bahwa klien kami ini bukan adalah ahli waris yang sah ataupun orang yang tidak berwenang menguasai harta waris peninggalan almarhum bapak beliau. Nah, di satu sisi mereka ajukan gugatan waris ke Pengadilan Agama. Ini kan harus clear dulu. Mereka ini mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atau gugatan sengketa waris. Kalau memang mereka mendalilkan klien kami ini bukan ahli waris daripada Abbas Ismail, ya ajukan gugatannya di pengadilan negeri, bukan di Pengadilan Agama, gitu loh. Dan perlu kami tegaskan di sini, sebagaimana yang disampaikan oleh para penggugat ya dalam gugatannya, pernikahan Abbas Ismail dengan orang tua ataupun ibu daripada klien kami, mereka nyatakan tidak sah secara syariat Islam. Sementara kita punya dokumen yang sah, pernikahan itu sah secara syariat Islam, begitu loh. Jadi ini yang harus di-clearkan supaya tidak menjadi informasi yang keliru, gitu. Dan untuk itu kami tetap menghargai apapun yang menjadi gugatan kawan-kawan para penggugat. Dan seperti agenda yang sudah dibacakan oleh majelis hakim tadi, untuk kita jawaban diberikan di hari Jumat ya, di hari Jumat, dan tentu untuk jawaban tersebut sudah kita buat dan akan kita masukkan dalam sidang litigasi. Namun yang perlu digarisbawahi di sini, ini perlu dipertegas, ini gugatan sengketa waris atau gugatan pihak ketiga. Karena apa? Itu saya bilang tadi, mereka menyatakan klien kami ini bukanlah orang yang sah dari pernikahan yang tidak sah katanya. Harusnya gugat dong di pengadilan negeri. Kenapa saya arahkan gugat di pengadilan negeri? Karena mereka mendalilkan bukan ahli waris. Artinya apa? Mereka di pihak ketiga menguasai harta bapak mereka, gitu loh. Sementara dalam gugatan itu mereka menyatakan mereka ini adalah hasil pernikahan yang tidak sah. Bisa dibuktikan tidak tuduhan mereka itu, gitu loh. Itu yang sangat kita sesalkan dari gugatan kawan-kawan ini tadi. Kalau memang mau bicara waris, ayo bicara waris. Jangan ada dalil-dalil lain yang menuduhkan bahwa klien kami ini hasil pernikahan yang tidak sah. Itu sangat kita sayangkan, gitu loh. Ya begitu yang bisa kita sampaikan. Jadi Bapak ini saudara pihak anak tergugat, artinya Bapak siapa nih? Ismail. Anak Pak Ismail ini memang tadi anak dari pihak dari almarhum ya?
Iya, Pak. Sepengetahuan dari tergugat, almarhum itu semasa hidupnya seberapa lama artinya dengan ibu tergugat? Kurang lebih ibu sama bapak saya itu sudah 40 tahunan. Nah, iya, Serumah. satu rumah. Dan Ya. setiap bapak berobat, setiap keperluan bapak semuanya kami yang handle. Nah, termasuk sama usahanya beliau. Jadi kalau menurut sepengetahuan ini dari pihak tergugat, yang pihak penggugat ini dari ibu siapa? Ibu Mudaria. Ibu Menderiah Iya. ini apakah memang tadinya kan sebelumnya kan pernah ada menikah dengan pihak penggugat? Ya, memang kami harus akui, memang Ibu Mudaria pernah menikah sama dengan orang tua saya, yaitu Pak Abbas sama Pak Abbas. Akan tetapi kita bisa buktikan bahwasannya kita memiliki dokumen yang, dan itu pernyataan yang Valid lah. valid. Ya, jadi Yang gini juga gini. Biar clear juga ya. Ya. Sebelum mereka ajukan gugatan di Pengadilan Agama ini terkait sengketa waris, sebelumnya mereka sudah ajukan isbat nikah ya. Isbat nikah, betul. Dalam isbat nikah tersebut mereka nyatakan, dalam keterangan saksi menyatakan bahwa Aba Ismail bersama dengan istri yang pertamanya hidup sampai mati ya. Iya, hidup Bahkan sampai meninggal di depan istri Di- pertamanya. iya, Di rumah istri pertama. Namun Di pada rumah faktanya sakit, dikatakan di rumah sakit. namun pada faktanya almarhum meninggal di mana? Di rumah Jalan Bayangkara. Di rumah daripada para tergugat ini. Jadi ini yang harus dikelirkan supaya informasi itu tidak bias gitu loh. Kalau memang mau berbagi waris, ayo kita duduk bersama bagaimana pembagiannya yang baik, jangan ada gontok-gontokan. Cuman pada saat itu sebelum ini gugatan diajukan, ketua saya Pak Romianto sudah menghubungi pada saat itu Pak Dedi ya, kalau Iya, saya betul. tidak salah ya, Iya, sudah Pak Dedi. dihubungi via telepon, sudah ditawarkan bagaimana apabila permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan. Cuma sampai saat ini seperti tidak ada di respon, atau mungkin memang inginnya menyelesaikan secara Pengadilan Agama ini, saya juga kurang tahu. Tapi yang jelas saat itu saya dengar Pak Romianto menghubungi beliau gitu loh, menghubungi yang anggota dewan ya Pak Dedi ya, betul. yang Pak Dedi yang kebetulan anggota dewan di Kuala Tungkal ini gitu. Tapi kami berharap nih, kami dari tergugat tetap membuka pintu agar permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan, karena bagaimanapun mereka ini adalah adik mereka, secara darah mereka ini adalah adik mereka yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun itu gitu loh. Sekalipun mereka beda mama, akan tetapi secara pertalian darah mereka ini adalah keluarga, dan kami berharap permasalahan ini tetap dibicarakan secara kekeluargaan supaya hubungan mereka tetap terjalin. Kalau kami seperti itu, kami dari tergugat permintaannya seperti itu. Cuman kembali lagi kepada penggugat, apabila memang penggugat mau selesaikan secara jalur hukum, kita pun siap. Apapun itu yang mereka tempuh, jalur pengadilan mana mereka tempuh, kita tetap siap untuk mendampingi klien kita. Ini tadi ulang lagi. Tadi untuk dilakukan ini tadi sidang apa namanya? Tadi itu pembacaan gugatan Pembacaan. dan pembacaan hasil mediasi yang sudah dilakukan sebelumnya, dan sekaligus selanjutnya pembacaan gugatan. Oh iyalah, masih atas nama siapa Pak? Saya Bertua Putra Tambunan SHMH dari LBH Makalam Justice Center. Oh iya, makasih Pak. Ayo. Juga pihak tergugat mengatakan dalam konvensi pokok perkara gugatan bahwa majelis hakim menetapkan dan mengabulkan permohonan para pemohon, menyatakan almarhum Abbas Ismail telah meninggal dunia pada hari Jumat 6 Juni tahun 2025 di rumah sakit Kuala Tungkal, dan terdapat perbedaan keterangan dua orang saksi bahwa almarhum Abbas Ismail meninggal dunia tanggal 10 Juni tahun 2025 dalam pernyataan dua orang saksi dan surat keterangan almarhum Abbas Ismail meninggal dunia tersebut adalah tidak benar diduga rekayasa. Jelasnya Ismail lagi almarhum Abbas Ismail meninggal dunia pada hari Jumat 6 Juni tahun 2025 di rumah kediamannya Jalan Bayangkara, Bangking, ujar Ismail. Hingga awak media Aren menelusuri, mengkonfirmasi melalui saluran telepon Lurahan Tungkal Ketiga, Hidayatullah, menerangkan terkait penerbitan surat keterangan almarhum Abbas Ismail meninggal dunia saat itu, Lurah mengkui. Ada dua surat diterbitkan bahwa almarhum Abbas Ismail meninggal dunia di tempat di mananya di Jalan Bayangkara Bangkinang. Selang beberapa hari kemudian, datang ke kantor salah seorang anak dari ibu, Haji Mudariah, adik Dedi anggota DPRD, Tanjab Barat minta terbitkan surat keterangan almarhum Abbas Ismail meninggal dunia tersebut. Namun, dalam keterangan, surat tersebut tidak ada menerangkan almarhum Abbas Ismail meninggal dunia di Rumah Sakit Kuala.
Tandasnya, Lurah Tungkal. Karena terdapat pernyataan dalam konvensi pokok perkara gugatan bahwa majelis hakim menetapkan berdasarkan surat keterangan almarhum Abbas Ismail meninggal dunia di Rumah Sakit Kuala Tungkal, hingga wartawan AREN datang menemui Derot Rumah Sakit Kuala Tungkal di Rung Kabak Umum. Ketika dikonfirmasi terkait dengan adanya surat keterangan almarhum Abbas Ismail meninggal dunia di Rumah Sakit Kuala Tungkal, namun saat itu tidak bersedia untuk memberikan keterangan berdasarkan pernyataan surat yang dimaksud ada atau tidak pihak. Rumah sakit mengeluarkan surat keterangan almarhum Abbas Ismail di Rumah Sakit Kuala Tungkal dan untuk saat belum bisa pihak rumah sakit mencari arsip guna memastikan membuat surat tersebut. Namun pihak rumah sakit mencari arsip. Surat keterangan dimaksud harus dari pihak yang bersangkutan dengan meminta. Nah, jadi kesimpulannya Bapak mengatakan apa, Pak? Untuk Tidak, kesimpulannya konfirmasi kami. Medianya dari mana gitu. Media mana gitu, Pak? Kalau ada dari buka PKT.